suara dalam pemilihan umum 2 Mei 1977 di seluruh daerah pemilihan Indonesia telah berjalan dengan tertib, langsung, umum, bebas, dan rahasia. Demikian pula halnya dengan pelaksanaan penghitungan suara yang menentukan jumlah kursi dalam Majelis Permusyawaratan Rakyat bagi ketiga peserta pemilu tahun 1977, yaitu Partai Persatuan Pembangunan, Golongan Karya, dan Partai Demokrasi Indonesia. Pelantikan dan pengambilan sumpah para anggota majelis oleh Ketua Mahkamah Agung yang disaksikan oleh Presiden Soeharto telah berlangsung pula pada tanggal 1 Oktober 1977 bertepatan dengan Hari Kesaktian Pancasila. Tanggal 11 Maret 1978, Presiden Soeharto datang ke gedung MPR DPR dalam rangka pembukaan sidang umum Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, di mana Presiden akan memberikan laporan pertanggungjawaban sebagai mandataris selama 5 tahun masa pemerintahannya. Sidang diawali dengan kata pembukaan oleh Ketua Majelis Haji Adam Malik yang kemudian mempersilahkan Presiden Soeharto untuk menyampaikan laporan pertanggungjawabannya kepada majelis. Laporan pertanggungjawaban Presiden terdiri dari 93 halaman dan dibacakan selama 3,5 jam. Dalam laporannya, Presiden Soeharto antara lain mengatakan, rakyat yang berpenghasilan rendah tidak perlu menderita gejolak harga pangan yang luar biasa pada waktu paceklik. Kebijaksanaan di bidang pangan juga telah mampu meningkatkan mutu pangan rakyat, sehingga dengan demikian juga meningkatkan nilai gizi makanan rakyat. Jelas bahwa peningkatan nilai gizi makanan rakyat ini mencerminkan pula pemerataan pembangunan. Kita telah berjalan bersama-sama, kita makin banyak melihat dan kita makin kaya dengan pengalaman, dengan segala harapan dan kekecewaan kita, dengan segala kegembiraan dan kesedihan kita, dengan segala kesegaran dan keletihan kita, dengan segala ketetapan hati dan kebulatan tekad kita, dengan segala keberhasilan dan ketidakkeberhasilan kita. Dengan pengalaman-pengalaman itu membuat kita makin dewasa. Akhirnya saya dan juga Saudara Wakil Presiden Republik Indonesia dengan kesempatan yang mulia ini ingin menyampaikan permintaan maaf yang sebesar-besarnya kepada siapa saja yang merasa dikecewakan atau tidak terpenuhi harapannya selama 5 tahun ini yang disebabkan oleh kebijaksanaan yang diambil oleh pemerintah. Dengan mengucapkan syukur alhamdulillah, maka saya akhiri pertanggungan jawaban saya ini dan saya mengucap terima kasih kepada Saudara Ketua, para Wakil Ketua, dan para anggota majelis yang terhormat yang dengan penuh kesabaran telah mengikuti laporan saya ini. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberkahi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rapat-rapat paripurna, majelis juga mengadakan sidang-sidang fraksi. Fraksi majelis merupakan pengelompokan anggota yang mencerminkan konstelasi politik dan pengelompokan fungsional dalam masyarakat. Fraksi-fraksi ini terdiri dari fraksi ABRI, fraksi Karya Pembangunan, fraksi Partai Demokrasi Indonesia, fraksi Persatuan Pembangunan, dan fraksi Utusan Daerah. Tujuan fraksi-fraksi ini dibentuk untuk meningkatkan daya guna kerja majelis di samping anggota majelis dalam melaksanakan tugasnya sebagai wakil rakyat. Dengan demikian, maka tiap anggota diwajibkan tergabung dalam salah satu fraksi yang ada dalam majelis, sehingga semua pendapat yang disampaikan dan bisa diterima oleh majelis bukanlah pendapat perseorangan, melainkan pendapat fraksi atau golongan. Majelis juga membentuk sidang-sidang komisi yang bertugas memusyawarahkan dan mengambil putusan mengenai soal-soal yang telah menjadi acara sidang. Seperti juga fraksi, tiap anggota diharuskan menjadi anggota salah satu komisi majelis, terkecuali pimpinan majelis. Komisi ini terdiri dari komisi A, B, C, dan komisi D. Sidang komisi-komisi ini antara lain membahas rancangan garis-garis besar haluan negara, pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila,
pemilihan umum di samping ketetapan-ketetapan yang lain. Dalam suasana persidangan ini, tidak jarang terjadi debat dan saling mempertahankan pendapat agar mendapatkan hasil yang lebih baik. Demokrasi Pancasila nyatanya semakin berkembang sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan ternyata persidangan ini telah berhasil menentukan pilihan terbaik sebagai putusan-putusan hasil sidang majelis. Dalam peristiwa seperti ini, kiranya tidak perlu ada yang merasa dikalahkan atau yang merasa menang. Yang menang adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam rapat paripurna Majelis ke-6, Majelis telah bermufakat untuk mencalonkan Jenderal Purnawirawan Soeharto sebagai calon dan sekaligus memilih sebagai Presiden terpilih. Dan rapat paripurna ke-8, Majelis mencalonkan Adam Malik sebagai calon Wakil Presiden dan sekaligus memilih sebagai Wakil Presiden terpilih. Rapat paripurna ke-7, pengucapan sumpah oleh Presiden terpilih, Ketua Majelis Haji Adam Malik mengatakan, Presiden Republik Indonesia. Pasal mengangkat Saudara Soeharto menjadi Presiden Republik Indonesia string mandatari Majelis Permusyawaratan Rakyat. Pasal 2. Masa jabatan Presiden string mandatari yang dimaksud dalam pasal 1. Ketetapan ini adalah terhitung sejak diucapkannya sumpah atau janji yang di hadapan rapat paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat. Pasal 3. Ketetapan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan di Jakarta pada tanggal 22 Maret 1917. Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Ketua Adam Malik, Wakil Ketua Masuri, Wakil Ketua Kartijo, Wakil Ketua Hajat Alam, Wakil Ketua Kiai Haji Maskur, Wakil Ketua Muhammad Hussein. Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan seluruh-seluruhnya, serta berbakti kepada nusa dan bangsa.